Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Vicky Frendika Manurung dengan nomor induk mahasiswa 2702362472. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba melakukan sebuah presentasi terkait pemerataan infrastruktur transportasi di Indonesia, tantangan dan solusi. Nah, presentasi kali ini merupakan bagian dari ujian akhir semester dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan BINUS University. Nah, pada presentasi kali ini apa-apa aja yang akan kita bahas itu. Yang pertama itu ada latar belakang, rumusan masalah, temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi. Nah, yang pertama itu latar belakang. Jadi mengapa kita mengangkat topik ini? Alasannya itu yang pertama, SDG 9 menekankan pentingnya infrastruktur yang inklusif, handal, dan berkelanjutan. Nah, pemerataan infrastruktur transportasi di Indonesia merupakan aspek krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menitik beratkan pada pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, infrastruktur transportasi yang merata dan berkualitas dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua itu, banyak wilayah di Indonesia masih memiliki infrastruktur yang buruk. Nah, ini merupakan salah satu permasalahan utama dalam ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Contohnya itu di wilayah Barat dan Timur Indonesia. Nah, di wilayah Barat, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, ternyata infrastruktur transportasi itu jauh lebih berkembang dibandingkan dengan contohnya di wilayah Timur, seperti misalnya Papua dan Maluku. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan ekonomi dan sosial antar wilayah-wilayah tersebut. Terus yang ketiga itu, jalan lingkungan belum diaspal, rentan terhadap banjir dan lumpur saat hujan. Nah, ternyata faktanya itu masih banyak jalan-jalan di lingkungan itu yang belum disentuh oleh aspal. Jadi ketika cuaca sedang hujan, jalanan tersebut bisa lumpur dan banjir. Nah, yang keempat itu transportasi umum yang mahal dan tidak dapat diandalkan. Nah, ini yang menjadi alasan kita untuk mengangkat topik ini. Nah, yang berikutnya itu apa aja rumusan masalahnya? Yang pertama itu, bagaimana kondisi infrastruktur jalan mempengaruhi mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu, apa tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam akses transportasi sehari-hari. Yang berikutnya itu, apa solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Nah, yang berikutnya itu hasil temuan di lapangan. Nah, ketika kami melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara. Jadi kami melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai mungkin masyarakat ya. Jadi hasil atau fakta yang kami temukan di lapangan itu, yang pertama itu, jalan utama sudah beraspal, namun jalan lingkungan masih rusak. Yang kedua itu, saat hujan kondisi menjadi licin, berlumpur, dan sulit diakses. Nah, ini karena yang tadi ya, jadi mungkin jalanannya belum beraspal sehingga ketika hujan jalan tersebut terkena banjir atau jadi berlumpur. Yang ketiga itu, warga kesulitan menuju tempat kerja, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Nah, berdasarkan penjelasan dari narasumber kami itu, ternyata tempat tinggal dia menuju tempat kerja, sekolah, atau fasilitas kesehatan itu ternyata cukup jauh. Nah, jadi warga tersebut kesulitan untuk menuju tempat-tempat tersebut. Yang keempat itu, transportasi umum tidak terjadwal, mahal, dan bahkan jarang ya. Solusi yang dapat kita berikan itu untuk permasalahan-permasalahan tersebut, yang pertama itu, perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase.
Yang kedua itu pemasangan lampu jalan untuk keamanan malam hari. Yang ketiga itu pengadaan transportasi umum yang murah dan terjadwal. Yang keempat itu inisiatif lokal, gotong royong warga, ojek desa berbasis komunitas. Nah, solusi-solusi ini mungkin tidak atau bahkan sulit diwujudkan jika kolaborasi antara pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi tidak baik atau tidak kuat ya. Jadi kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan pembangunan transportasi yang merata dan sesuai kebutuhan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu dari narasumber kami, yaitu kurangnya koordinasi antara Pemkot dan Pemprov menjadi faktor utama ketimpangan transportasi. Nah, yang terakhir itu refleksi pribadi. Jadi yang pertama itu saya menjadi lebih memahami realitas yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, saya juga belajar pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan dalam menyusun sebuah solusi. Yang ketiga ini, proyek ini juga membuka mata saya bahwa pembangunan harus bersifat partisipatif dan berkelanjutan. Yang terakhir itu, terdapat kesenjangan besar antara teori pembangunan dan praktik nyatanya di lapangan. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.